Salam jumpa kembali umat Tuhan dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2026. Hari ini 20 Februari 2026 mengambil tema memutus rantai kebiasaan buruk. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama untuk memohon pertolongan Tuhan untuk kita memahami dan mengerti firman dan renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini untuk semua yang Tuhan berikan pada kami. Baik dalam istirahat kami yang Tuhan sudah memberkati, dan hari ini kami menikmati hari yang baru. Dan saat ini juga kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami dan mengerti firman Tuhan. Kami serahin dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, renungan pada hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 21-23. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Umat Tuhan yang diberkati, kalau kita mau jujur dalam memeriksa diri kita, maka kita akan menemukan bahwa dalam diri kita ada sesuatu yang kerap kita lakukan berulang-ulang tanpa kita sadari. Memang yang kita lakukan berulang-ulang itu sesuatu yang kecil dan sepele. Namun tindakan itu tidak benar dan sudah mengikat kita. Seperti halnya cepat marah, menunda-nunda, atau melukai orang lewat kata. Kita berjanji untuk berubah, tetapi seringkali kekuatan itu padam sebelum sempat bertumbuh. Bacaan kita hari ini patut untuk kita renungkan karena terkait dengan kehidupan kita seperti di atas. Paulus menuliskan nasihatnya dalam Efesus 4 ayat 22-24. Jemaat Efesus yang relatif masih baru, kerap tanpa sadar masih melakukan kebiasaan yang lama. Hal ini dimungkin terjadi atas mereka karena kebiasaan lama itu telah mendarah daging dalam diri mereka, dan ditambah lagi sekitar mereka masih hidup dalam gaya hidup yang lama, yaitu hidup dalam kuasa nafsu duniawi. Karena itulah Paulus mengingatkan mereka untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Untuk dapat memutuskan mata rantai kehidupan yang lama, bagi Paulus dibutuhkan karya Allah dalam Roh Kudus untuk membentuk pola pikir dan perilaku yang semakin lama semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kesemuanya itu Allah kerjakan melalui pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul yang selama ini telah mereka dengarkan. Bagi Paulus, untuk menjadi pengikut Yesus yang terus diubahkan, dibutuhkan komitmen yang kuat, memberikan diri dibentuk oleh Tuhan melalui proses yang tak pernah berhenti. Umat Tuhan yang diberkati, sebagai orang yang telah menaruh percaya kepada Tuhan dan menjadikan Dia satu-satunya Tuhan atas kehidupan kita, maka Tuhan sedang memanggil kita untuk membangun komitmen hidup baru. Kita harus berani mengambil sikap untuk memutus mata rantai kehidupan kita yang lama, yang dikuasai oleh dosa. Namun di sini yang juga harus kita sadari bahwa kita masih ada potensi terikat kembali oleh rantai masa lalu. Namun sejauh kita tetap teguh pada komitmen kita untuk tinggal dalam Kristus Sang Juru Selamat, maka kita akan dimampukan untuk kembali melepaskan diri dari rantai masa lalu. Karena itu, undanglah Kristus untuk mengubah cara kita memandang hidup, sehingga rantai itu perlahan mulai retak dan benar-benar putus.
dan tanamkan dalam ingatan dan diri kita bahwa kita sekarang adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita sudah mendengarkan renungan pada hari ini. Mari kita bersama-sama berefleksi, apakah kita masih memiliki kebiasaan kecil atau kebiasaan dosa yang tidak diperkenankan Tuhan? Apakah yang menjadi penghambat saudara untuk memutuskan rantai dosa kecil tersebut? Mari kita bersama-sama mengambil komitmen. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal setiap kebiasaan buruk yang masih mengekangku. Aku telah berjuang dengan kekuatanku sendiri. Hari ini aku menyerahkan diri kembali kepadamu. Ajarlah aku untuk meninggalkan manusia lamaku dan mengenakan manusia baru yang serupa denganmu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai berjumpa kembali esok. Tuhan memberkati kita.